Jejak digital memang kejam. Ada satu momen di mana Haikal Hasan begitu bangga diimami oleh Hasyim Asy'ari, mantan ketua KPU yang dipecat karena kasus asusila. Langsung saja kita simak videonya dan bagaimana komentar netizen dan juga Mbak Nopi menampol habis congor Pak Jokowi. Dan ternyata imamnya ketua KPU. Pak Haikal. Imamnya aja kayak gitu. Gimana nasib makmumnya? Nyemplung jurang berjamaah nih kayaknya. Aduh, Pak Hashim dipecat. Jangan dipecat juga. Usut kasusnya. Selesaikan kasusnya. Ya enggak? Kalau tiba memecat dong, gampang. Dipecat mau udah untung banyak. Lah kemarin juga fee-nya juga lumayan itu. Ya enggak? Usut tuntas. Itu bukan kasus main-main itu. Pelecehan. Aduh. Kalau pendukung warga 58 nih, kadang-kadang komen di gua nih, komennya ngedabrus. Kadang-kadang kata-katanya liar gitu kan, kotor. Terus gue intip nih piti-pitinya, ya begitu, perempuan seksi. Cabul. Aduh, kalau kata si Coki mah mumek apa katanya? Kagak boleh ngeliat apem. Langsung aja mata hijau. Jangan kata perempuan, pantat penuh gorengan aja nih. Kalau dibedakin, disosor sama dia pada. Salam Mbak Nopi. Jokowi buka suara ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat di kasus asusila. Wow, kok di tahun 2024 menjelang masa tugasnya Pak Jokowi berakhir yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi gitu ya, dan pasca pemilu pilpres kok tiba-tiba banyak kasus-kasus yang terbongkar yang di luar dugaan kita, banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita semua ya, seperti yang masih ramai saat ini dibicarakan baik di media sosial bahkan di warung kopi mengenai pusat data nasional yang diretas, belum lagi carut-marut IKN ya kan. Pada masa kampanye, Pak Jokowi dan Bahlil mengatakan sudah ada investor untuk IKN senilai 50 triliun. Lalu baru-baru ini Bahlil mengatakan belum ada investor sama sekali. Belum lagi ya kan, dolar dan hutang negara yang terus meningkat. Tentu saja dengan naiknya nilai dolar dan meningkatnya hutang negara akan berdampak kepada rakyat. Ujung-ujungnya semua serba mahal, rakyat jadi korban. Dan terbongkarnya kasus mega korupsi yang tembus di atas 200 triliun mengenai timah. Ya, itu belum lagi ya minggatnya investor asing, 2 investor besar yang akhirnya batal ya menginvestasikannya di Indonesia. Tapi saat ini juga lagi rame nih ngebahas gitu ya masalah dipecatnya ketua KPU. Iya, kita sama-sama tahu bahwa pada hari Rabu 3 Juli 2024 DKPP secara resmi memecat atau memberhentikan ketua KPU Hasyim Asy'ari karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan nomor 90 garis miring PKE strip DKPP garis miring 5 garis miring 2024. Nah, dalam salah satu kan ada 4 poin putusan nih yang dilakukan oleh DKPP. Ada satu poin yang saya mau bahas, di mana DKPP meminta Jokowi untuk segera melaksanakan tugasnya, memberhentikan Hasyim Asy'ari. Dan hari ini saya juga baca berita Pak Jokowi udah buka suara. Kata Pak Jokowi akan segera menaikkan Kepres soal pemberhentian Hasyim Asy'ari sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh DKPP. Wow, habis manis sepa dibuang. Misi selesai, ambisi tercapai, kamu saya tendang. Kok saya jadi berasumsi itulah yang terjadi oleh Hasyim Asy'ari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya kita kan sama-sama tahu ya bahwa saat pemilu pilpres itu ada indikasi kecurangan yang dilakukan atau keterlibatan KPU ya kan, bahkan DKPP sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPU itu adalah salah, dimana kita semua juga tahu ya pada saat itu KPU menerima pendaftaran cawapres-capres nomor urut 2 tanpa merevisi dulu undang-undang sebelumnya. Ya pastinya ketua KPU-nya kan Hasyim Asy'ari, ya ada keterlibatan dong ya gitu. Mungkin aja ada keterlibatan. Ya
saat ini kesian banget ya Pak Hasyim Asy'ari gitu ya, udah berusaha mati-matian gitu kan membantu gitu ya meloloskan anak kesayangannya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk maju ya dong di arena Pilpres kemarin. Lalu sekarang kok tiba-tiba tidak ada pembelaan dari Pak Jokowi sendiri ya, gitu. Seolah-olah kok saya menilai di sini kayak tanda kutip Pak Jokowi ya lepas tangan. Tapi ya apa yang mau dibela juga sama Pak Jokowi? Toh bukti-bukti sudah secara sah dan konkret ada, fakta-faktanya semua ada, data-datanya semua ada. Ya apalagi yang mau dibela gitu loh ya sama Pak Jokowi terhadap Hasyim Asy'ari. Kita kan tahu ya Pak Hasyim Asy'ari ini di mana pada tanggal 3 Oktober ya kalau nggak salah itu sudah memaksa korban tindakan asusilanya itu untuk melakukan hubungan wik-wik gitu kan. Dan akhirnya si korban itu sampai meminta untuk membuat surat perjanjian yang isinya 5 poin. Nah, karena ketakutan itu juga, takutnya si Pak Hasyim ini tidak memenuhi janjinya, akhirnya si korban membuat lagi pernyataan baru di atas materai, jika tidak menepati 5 poin tersebut maka membayar 4 miliar. Yang ternyata Pak Hasyim tidak melakukan atau menggubris surat pernyataannya tersebut, yang hingga akhirnya oleh si korban dilaporkanlah si Pak Hasyim ini. Astagfirullahaladzim, kok saya jadi ingat khotbahnya Pak Hasyim Asy'ari pada saat Idul Adha beberapa waktu yang lalu ya, dimana dalam khotbahnya Pak Hasyim Asy'ari yang dihadiri juga oleh Pak Jokowi pada saat Idul Adha itu, waktu itu dia mengatakan bahwa banyak sifat-sifat kebinatangan yang dimiliki manusia, seperti sifat serakah, sombong, rakus gitu ya, merasa dirinya paling benar gitu ya, fitnah dan lain-lain. Dia saat ceramah gitu ya, saat khotbah udah kayak orang bener aja. Dia kok nggak ngaca diri ya, nggak introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukannya selama ini? Ya kalau saya berpikir mungkin isi khotbahnya itu ya menyindir orang-orang tertentu dan juga dirinya sendiri kali ya. Gila ya, seorang ketua KPU yang kita tahu ya seperti apa rekam jejaknya dia dulu, kok tiba-tiba ya terbongkarlah tindakan kasus asusila yang sangat hina dan menjijikan ini gitu ya. Apa kata dunia gitu ya, kok Indonesia seperti ini memiliki ketua KPU yang sangat memalukan. Gila luar biasa. Tapi ya sudahlah ya kan. Bahkan katanya kan dalam kasus ini terlibat juga ya 2 artis katanya diduga, Vincent dan Desta. Wow, apakah benar semua itu? Kita lihat yuk proses selanjutnya, isu selanjutnya, perkembangan selanjutnya seperti apa dan bagaimana. Lalu kita lihat juga Jokowi ya kan akan melakukan apa selanjutnya. Oke, tapi satu hal lagi nih yang saya ingatkan kepada teman-teman semua, bahwa God never sleep. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran tetaplah kebenaran yang akan menemukan jalannya sendiri. Segala sesuatu yang diawali dengan tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Apa yang dilakukan oleh ketua KPU pada saat pemilu Pilpres saat ini, akhirnya tanpa kita perlu membalas, tangan Tuhan bekerja. Dipermalukanlah dia. Nah, kita lihat juga selanjutnya siapa nih orang-orang yang akan dipermalukan oleh Tuhan. Oke, kita tunggu selanjutnya. Salam NKRI. Salam NKRI. Karma akan berlaku pada orang-orang yang zalim. Terbukti satu persatu orang-orang yang mempunyai sifat yang licik, yang bobrok, akan mendapatkan karma yang setimpal dengan apa yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Bayangkan sendiri guys, 200 juta lebih rakyat Indonesia dihianati oleh gerombolan Pak Jokowi. Dan semua kebobrokan-kebobrokan yang terbongkar hari ini itu berkat doa dari rakyat yang tertindas. Saya percaya itu, dan kita menunggu siapa yang akan menjadi target selanjutnya untuk dibuka kebobrokannya. Dan kita berharap agar apa yang menjadi kelicikan-kelicikan Pak Jokowi akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dan menarik untuk kita tunggu selanjutnya seperti apa. Dan apalagi yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah kelicikan-kelicikannya masih berfungsi dengan baik terhadap rakyat atau tidak, patut untuk kita nantikan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.